menyampaikan tentang kondisi pangeran saat ini. Gimana dok? Anak saya baik-baik aja kan? Ada apa dengan pangeran? Kondisi pangeran saat ini dalam keadaan koma, Pak. Apa dok? Pangeran koma? Iya. Please bangun ya. Gue kangen banget sama lo. Gue kangen jahilnya lo. Gue kangen banget songongnya lo. Gue kangen candaan lo. Gue kangen cara lo mencintai gue. Jangan sekali-kali kamu berani deketin pangeran lagi. Putri, Pak Alex, emangnya salahnya Putri apa, Pak? Sampai Bapak kasar ke anak saya? Harusnya ibu yang bisa jaga anak ibu. Jauhin dia dari pangeran. loh, kamu siapa? Kenapa bisa ada di sini? Maaf, Sus. Saya... Dok, maaf ya. Dok, saya minta maaf. Saya tahu yang saya lakuin salah. Tapi saya cuma mau lihat kondisi pangeran itu aja, Dok. Izinin saya di sini ya. Sebentar aja, Dok. Maaf Mbak, pasien sedang tidak bisa dijenguk oleh siapapun. Susah, cuma pengen dampingin pangeran sebentar aja. Please, boleh ya? Baiklah, tapi ingat, jangan lama-lama karena pasien masih butuh istirahat yang cukup, ya. Makasih ya, Dok. Pangeran gak sadar. Gue gak kuat liat lo kayak gini. Lo gak mau kan? Lo gak mau kan buat Putri usus goreng sedih terus? Please buka mata lo sebentar aja. Lo kenapa? Put? Dok, Iya. kira-kira Putri kenapa ya? Apa terjadi sesuatu sama pangeran? Ya, karena kondisi pangeran sejak dinyatakan koma itu sama saja. Belum ada perubahan sama sekali. Oh ya, jadi yang dimaksud dengan usus goreng itu adalah Putri. Benar, Pak. Lalu kenapa orang tua pangeran tidak langsung memanggil Putri untuk bisa hadir di dekatnya pangeran? Dan itu sangat membantu untuk pangeran bisa cepat sadar. Orang tuanya pangeran tidak merestui hubungan mereka, Dok. Begitu ya. Maaf, lalu adik ini siapanya dari Putri? Saya sahabatnya Putri, Dok. Oh ya, terima kasih udah mengantarkan Putri ke sini. Kehadirannya itu tidak menutup kemungkinan bisa memberikan stimulasi pada jaringan otak pangeran. Dan Putri adalah orang satu-satunya yang saat ini dibutuhkan pangeran untuk cepat mengembalikan kesadarannya. Ya sudah, kalau begitu
Saya tinggal dulu. Makasih, Dok. Semoga Putri sama Pangeran bisa cepet-cepet ketemu ya. Tapi gue juga jadi panik nih. Gue takutnya Om Alex balik lagi ke sini terus ngelihat si Putri sama Pangeran tuh ada di ruangan. Ini udah jadi tugasnya kita buat ngalangin papanya Pangeran. Pokoknya papanya Pangeran nggak boleh tahu kalau Putri ada di sini, Tak. Ya, tapi tetap juga, Cit. Gue jadi deg-degan. Tak, bukan cuma lu doang. Lu pikir gue sama Dinda gak deg-degan? Tadi tuh kita panik banget. Apalagi waktu Om Alex tuh mau nyamperin tempat sembunyinya Putri sama Rizky. Stres banget gue. Tuh gak jadi. Tapi kalian sadar nggak sih? Kalau dengan kejadian ini, dengan kejadian kalau kita ini harus ngebelain Pangeran sama Putri, kita tuh jadi kompak, tau gak sih? Dan juga, Din, sekali lagi thank you ya, udah kita repotin. Yalah, santai aja lagi. Gue juga seneng bisa bantu kalian. By the way, Om Alex kan masih ada di kantornya. Jadi kita masih ada kesempatan nih buat ke kantin. Gue kan udah lapar sekarang. Pengennya sih kurus, tapi hobinya makan. Dasar lu, Tak. Hobi banget ngeledek gue. Tapi Cit, ini lo yakin mau ke kantin sekarang banget? Nanti kalau misalkan bokapnya Pangeran dateng gimana? Iya sih bener juga ya. Berarti di antara kita semua harus tetap ada yang jaga di sini. Yaudah gini aja. Biar gue yang beli makanan, ya. Terus kita nanti makannya di sini sambil ngejagain Om Alex. Gimana? Bener juga lo, Jo. Gue setuju. Tapi ada tapinya lagi nih. Yang ke kantin gua sama Baby Kriwil. Jadi lu berdua jaga di sini. Itu mah emang kedemenan lu, ngorbanin temen. Bukan ngorbanin temen, justru gue berkorban untuk teman. Gue jalan ke kantin tuh jauh, Tak. Iya, udah iya. Gue sama Citra di sini. Ya kan? Jadi lu mau nitip apa? Oh yang biasa, oke. Din, ikut. Kan gue belum ngomong. Udah duduk, tungguin. Gimana? Kamu udah bisa hubungin dia? Mau kan dia untuk janjian ketemuan sama kamu? Sudah, Pak. Selesai kerja, nanti dia langsung ketemuan sama saya. Kebetulan hari ini kerjanya bisa selesai lebih cepat. Ya udah bagus kalau gitu. Nanti kamu WhatsApp aja ke saya. Di mana janjian ketemuannya? Nanti saya langsung ke sana. Ya? Baik, Pak. Oke. Sebenarnya aku nggak mau ikut terlibat di sini. Apalagi sampai harus bohongin Bu Nawang. Guys, pokoknya gue harus bisa bikin Daddy press con ulang dan narik semua omongannya. Dad, wait. Aku udah lihat ya press con Daddy tadi. Sumpah aku kaget banget, Dad. Daddy kenapa jahat banget sih? Daddy tega banget deh sama aku. Daddy bisa jelasin. No, I don't need explanation. Yang sekarang aku butuhin cuma wartawan datang, terus Daddy jelasin ke mereka yang Daddy omongin tadi cuma hoax. That impossible, Mel. Semua orang sudah tahu tentang kebohongan kamu, sandiwara kamu yang pura-pura buta, semua orang sudah tahu. Iya udah makanya kenapa Daddy gak belain aku? Seharusnya kan Daddy bisa backup aku, malah jangan nyudutin aku kayak gini lah. Daddy ngelakuin ini demi kebaikan kamu. Kamu lupa, di situ ada reputasi Daddy. Kamu lupa itu? Bisa hancur gara-gara kamu. Maksudnya? Kamu sadar nggak sih? Kehidupan media sosial sudah mempengaruhi kita semua. Makanya, Dad, followers aku hilang banyak gara-gara Daddy. Loh, bukan hanya kamu, Mel. Daddy juga. Daddy bisa kehilangan reputasi Daddy. Kamu mau supaya followers kamu balik lagi? Ya, of course aku mau. Turun drastis orang. Cuman bisa satu yang kamu bisa lakukan. Lakuin apa? Kamu lakukan apa yang Daddy lakukan seperti tadi. That is. What?
Maksud Dedi aku suruh preskon dan jelasin ke orang-orang selama ini aku bohongin mereka gitu. Aku harus ngaku. Yes, indeed. Ya nggak mau lah, mending aku nggak usah ngomong sekalian. Males deh ngomong sama Dedi ah. Take a breath. Kamu harus bisa meyakinkan followers kamu kalau kamu benar-benar menyesal. Kamu harus bisa meyakinkan. Kamu minta maaf. Di situ, followers kamu akan balik lagi. Mereka akan simpati lagi dengan kamu. Trust me. Dan satu lagi. Kamu harus minta maaf sama pangeran. Dia mengalami kecelakaan. Oh my god. Pangeran kecelakaan? Boleh buruan gak sih nyetirnya? Ini juga dari tadi udah cepet kok, udah buru-buru. Gue tuh perlu tahu kondisi My Prince kayak gimana sekarang. Sumpah gue gak tenang. Lo yakin beneran mau ke rumah sakit? Loh, kok nanya kayak gitu sih? Well, cause to be honest gue takut aja nanti lo malah heboh bikin drama di situ. Nggak lucu. Oh my god, Tas. Lo jahat banget sih mikir gue kayak gitu. Ya nggak bakal lah gue bikin heboh di rumah sakit, kan My Prince kondisi lagi kayak gitu. Ya gue di situ cuma mau dampingin My Prince, gue yakin banget My Prince pasti lagi butuh gue. Mel, by the way lo nggak mau ngelakuin yang Daddy lo saranin? Maksud lo preskon? Kan seenggaknya lo dapet followers lo balik. Enggak, males banget, pasti banyak wartawan deh, banyak yang nanya-nanya. Ya nggak usah pakai wartawan. Terus gimana caranya balikin followers gue without wartawan? Kan sekarang kita ke rumah sakit. Lo temuin aja pangeran. Terus lo live IG. And then you say sorry. Kan biar followers lo tahu kalau lo tuh cuma pura-pura buta karena lo kebucinan sama pangeran. Yes, exactly Mel, bener banget. Pokoknya nanti di live Instagram lo tuh harus seolah-olah sedih. Bener-bener menyesali perbuatan lo ya biar followers lo tuh percaya terus mau follow lo lagi. Yes, Mel, bener. Putri? Put, lo kenapa? Pangeran baik-baik aja kan? Sampai sekarang pangeran belum sadar. Dan gue gak bisa berbuat apa-apa. Put, lo tenang dulu ya. Lo harus yakin kalau pangeran itu bisa ngelewatin masa komanya. Sabar. Put, tadi gue ketemu sama dokter yang nanganin pangeran. Dia bilang kalau Apa? Dokter bilang apa? Dokter bilang apa, Rizky? dia bilang kalau pangeran itu cuma butuh lo. Karena suara lo bisa menstimulasi otak pangeran. Dan itu bisa bikin pangeran sadar dari komanya. Put, berarti lo harus terus dampingin pangeran. Lo harus ada di sini pangeran terus. Lo harus ajak ngobrol dia sampai komanya berhenti. Gue juga maunya gitu, Citra. Tapi mau gimana?
Om Alex kan gak ngizinin gue deket sama pangeran. Gimana caranya gue bisa ngelakuin itu coba? Gue salut ya sama Putri. Banyak banget pengorbanan yang dia lakuin buat pangeran loh. Din, kalau lo mau tahu sejarahnya dulu, mereka berdua tuh nggak pernah akur. Setiap hari tuh ribut terus. Kalau seharian mereka nggak berantem, itu kayak nggak lengkap rasanya. Seru juga tuh. Dari benci jadi cinta. Oke. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi jujur gue pribadi nggak pernah nyangka Pangeran sama Putri bisa saling cinta kayak sekarang. Ya maksud gue bahkan mereka sampai nekat untuk mempertahankan cinta mereka walaupun banyak banget halangannya. Iya kan? Justru itu Ji yang bikin gue tuh makin salut sama Putri gitu loh. Secara nih, bokapnya Pangeran tuh udah ngehina dia banget. Kalau gue udah bakal nyerah duluan Ji. Secara nih ya, beban hidup gue tuh udah banyak banget. Sampai udah gak ada ruangan tuh buat beban masalah cinta. Ini kenapa lagi? Kayaknya hobi lu senyum-senyum ya? Enggak, gue lucu aja. Jadi keinget waktu momen pertama kali gue nembak lu. Ingat gak sih lu bilang apa? Waktu gue nembak lu bilang kita coba dulu jadian 1 minggu. Kalau dalam waktu 1 minggu malah bikin hidup lu jadi ribet karena percintaan kita, artinya kita bakal putus. Ya kan? Terus? Iya terus ya sekarang. Sadar gak kita udah jadian 1 bulan tanpa ada masalah apapun. Ya maksudnya gak bikin hidup jadi ribet. Udah lewatin waktu 1 minggu yang lu kasih. Artinya kita jadian beneran dong sekarang. Din. Kalau diem, jawab dong. Gue nanya loh. Oke. Kita jadian beneran. Serius? Asli? Iya asli. Yes! Pengumuman! Semuanya yang ada di sini denger ya. Kalian tuh jadi saksi. Mas, denger ya mas. Mulai hari ini ya, mulai detik ini, gua Gio Natanio sama pacar gua Baby Kriwil Dinda udah resmi jadian. Kita pacaran. Mas, denger kan mas? Thank you. Ji, ini tuh rumah sakit. Jangan lebay gitu dong. Sorry, gue tuh saking senengnya sampai lupa keadaan tau ya. Habis gue bahagia banget jadian sama lo. Aduh. Gak apa-apa lah, kita malu sekali-sekali. Udah sering malu-malu kayak gini tau nggak? Sekarang gue harus gimana coba? Gue pengen banget ada di sisi pangeran sampai dia bangun dari komanya. Kalau aja Om Alex izinin gue dampingin pangeran, gue janji gue gak akan berhenti ngomong sedetik pun sampai pangeran bangun dari koma. Gue janji. Gue ada ide. Riz, lo masih simpen nggak Handley record yang biasanya kita pakai pas mata kuliah pelajaran ilmu komunikasi massa? Masih? Kenapa emangnya? Kita bisa pakai alat itu buat rekam suaranya Putri. Terus kita taruh di bawah bantalnya Pangeran, biar Pangeran bisa denger berulang-ulang suaranya Putri. Emang ide lu bagus banget pacar. Nggak nyesel gue pilih lu. Pinter banget sih. Tapi kalau misalnya Om Alex tahu, terus Om Alex nemuin rekaman suara gue gimana?
Gue pastiin. Gue bisa yakinin dokter sama suster yang rawat pangeran untuk kerjasama dengan kita. Kenapa lo bisa yakin? Emang lo pikir dokter gak akan curiga sama lo? Dokter udah tahu siapa gue. Hah? Emang lo ngomong apa sama dokter, Riz? Gue bilang, gue sahabatnya Putri. Makasih ya. Gue gak nyangka Rizky mau berkorban sampai segitunya supaya pangeran bisa sadar. Kenapa sampai jam segini Linda belum datang juga sih? Bagaimana? Bu Nawang sudah penuhin janji Bu Nawang ke saya. Maksud Pak Alex apa ya? Terus kenapa Pak Alex bisa ada di sini, Pak? Oh, atau jangan-jangan Linda ngajakin saya ke sini untuk ketemuan atas perintah Pak Alex? Saya kira kita nggak perlu bahas soal itu. Yang jelas saya cuman mau kalau Bu Nawang bisa kasih tahu anak Bu Nawang si Putri untuk jauhin pangeran. Karena kalau dia masih nekat untuk deketin pangeran, Bu Nawang tahu sendiri kan akibatnya. Pak Alex nggak perlu ngancam saya sama Putri ya, Pak. Karena saya tahu apa yang baik untuk dilakukan Putri. Bagus. Bagus kalau begitu. Kalau Bu Nawang sudah tahu. Satu lagi. Pertunangan Mel dan Pangeran akan terus berlanjut. Walaupun Mel sudah ketahuan kalau dia pura-pura buta. Dan saya kira tidak ada celah lagi buat anak ibu bisa mendekati Pangeran. Jangan harap Putri bisa deketin Pangeran lagi. Pak Alex ya? Pak Alex tuh benar-benar keterlaluan, Pak. Saya bersikap kayak gini karena anak Bu Nawang. Karena Putri selalu ada aja cara untuk bisa deketin Pangeran. Harusnya Pak Alex itu mengingatkan calon mantu Bapak. Karena dia udah membohongi banyak orang, Pak. Termasuk anak Bapak, Pangeran. Bagi saya bisa maklumi apa yang Mel lakukan. Karena saya tahu cintanya begitu besar buat Pangeran. Sehingga dia bisa mengorbankan apapun untuk mendapatkan cinta Pangeran. Maaf ya, Pak. Saya rasa saya udah nggak ada urusan lagi sama Pak Alex. Siapa bilang Bu Nawang nggak ada urusan lagi sama saya? Jelas Bu Nawang masih ada urusan dengan saya. Karena penyebab kecelakaan Pangeran itu adalah anak ibu. Maksud Pak Alex apa ya? Ya, karena Putri, Pangeran bisa jatuh dari jembatan itu. Pak, saat kejadian itu, Putri nggak ada di tempat kejadian. Putri ada di rumah sama saya. Tapi asal Bu Nawang tahu bahwa HP Pangeran, panggilan terakhirnya adalah berasal dari Putri.
Aku nggak terima apa yang Pak Alex katakan tentang Putri. Ini tuh benar-benar menyakitkan buat aku. Kasihan Putri. Hidupnya udah terlalu banyak menderita karena rasa cintanya ke pangeran. Kali ini aku nggak akan membiarkan Putri dihina, bahkan disakiti lagi oleh siapapun. Putri pasti akan tetap nekat untuk nemuin pangeran. Karena Putri pasti ngerasa kalau dia itu harus dampingin pangeran seperti apa yang pernah pangeran lakukan ke dia saat Putri kecelakaan. Kalau bukan gara-gara pangeran yang mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan Putri, aku pasti udah telepon Putri untuk bilang ke dia supaya jauhin pangeran. Asli sumpah gue masih salut banget sama ide lu pacar. Kita aja sampai nggak ada yang ngeh loh, sampai nggak ada kepikiran buat ide itu. Sumpah bener-bener jenius banget. Makasih ya semuanya, kalian udah dukung gue. Sama-sama Put. Itu namanya gunanya sahabat. Gue sama Ata dengan senang hati kok bantuin lo, Put. Yaudah kalau kayak gitu kalian lanjut aja. Gue pengen nemenin Dinda di depan ICU, kasihan sendirian. Nanti diculik sama dokter Jamal. Ya? Bisa aja. Riz, lo nggak ikut Gio ke depan ruang ICU? Nanti gue sama Ata aja yang temenin Putri di sini. Gue juga pengen nemenin Putri di sini. Lo serius mau temenin Putri buat rekam suaranya buat pangeran? Iya. Lo masih ingat kan cara pakainya? Iya. Dari awal gue udah bertekad, gue bakal selalu ada buat lo, Put. Meskipun hati gue sakit, denger lo ngelakuin semua ini untuk pangeran. Gue harus nahan semuanya. Sebagai sahabat lo, gue harus dukung lo demi cinta lo ke pangeran. Maafin gue, karena gue selalu bikin lo di posisi kayak gini, Ki. Dari awal gue udah bertekad, gue bakal selalu ada buat lo, Put. Meskipun hati gue sakit, denger lo ngelakuin semua ini untuk pangeran. Gue harus nahan semuanya. Sebagai sahabat lo, gue harus dukung lo demi cinta lo ke pangeran. Maafin gue, karena gue selalu bikin lo di posisi kayak gini, Ki. Kalau lo gak mau nemenin gue, gak apa-apa kok, gue bisa sendiri. Gak apa-apa. Gue baik-baik aja kok. Cit, lo mau kemana, Cit? Cita, lo mau kemana lo? Gue nyusul Citra dulu ya.
please lo bangun. Pacar. Kemana sih kabur-kaburan mulu? Tak, gue kepikiran sama Rizky. Gue nggak tega liatnya. Soalnya gue tahu dia pasti nahan banget perasaannya. Ya mau gimana lagi Citra? Orang si Putri itu cintanya sama pangeran bukan si Rizky. Nih lagian ya, apa yang udah dilakuin si Rizky itu ke Putri, dia ikhlas udah bantuin doang. Jadi lu gak usah ngerasa kayak gini. Ya justru karena itu, Tak. Gue tahu perasaannya Rizky sama Putri itu tulus banget. Makanya gue kepikiran terus. Nih, gue kasih tahu sama lo. Lo kan sahabat mereka berdua nih. Harusnya lo itu bisa nempatin posisi lo tuh di tengah, netral. Sama kayak gue ngelakuin suatu hal yang kemarin-kemarin tuh sama si Gio sama Pangeran juga. Tapi lo bakal berkorban juga gak sih kayak yang Rizky lakuin ke Putri? Ya in case kalau misalnya kita berdua ada dalam masalah aja gitu. Amit-amit hubungan gue disamain sama mereka. Hubungan mereka tuh banyak masalah. Gue pengennya hubungan kita berdua tuh langgeng, aman, lurus tanpa hambatan. Udah kayak jalan tol. Iya gak? Apaan sih lo? Lebay tau gak? Lebay. Nah gitu dong, senyum, manis, relax. Gak usah tegang, gue kayak yang listrik tegang. Kasian kan? Iya. Terima kasih ya, anak ayam. Gara-gara lo, at least sekarang gue lebih tenang sekarang. Anak ayam. Tapi suka kan warnanya, sesuai sama hati kita berdua. Lagi kembang-kembang. Iya kan? Lope warnanya sama, pink. Pink apaan? Ini tuh magenta, tahu nggak? Ya udah sama aja, yang penting lihat aja perjuangannya. Semoga dengan ini lo bisa cepet bangun karena lo dengar suara gue terus. Gue emang gak selalu ada di sisi lo. Tapi gue harap suara gue ini bisa mewakili kehadiran gue di sini buat lo. Lo tuh ngapain sih? Nanti kalau kita dipecat gimana? Kalau cari masalah tuh. Shh, udah deh usus goreng, nggak usah bawel. Tada. Lo nyiapin semua ini? Kapan lo nyiapin ya? Shh, udah ya. Nggak usah kebanyakan ngomong. Mendingan sekarang lo duduk. Lo mendingan sekarang duduk di sini. Gue akan siapin sesuatu yang spesial buat lo. Gue tahu. Lo mau masak kan? Masak apa? Lo bisa tahu sih gue mau masak? Ya udah lo usus goreng. Pokoknya nggak usah banyak nanya. Gue mau masak sesuatu yang spesial banget buat lo. Lo jangan kemana-mana. Duduk aja di sini. Sebentar. Mau masak apa sih? Kepo gue.
Sandwich spesial ala Chef Pangeran Alexander. Dari tadi lo terlihat sangat sibuk lo bikin sandwich. Ya gue tahu sih usus goreng, mungkin ini emang cuman sandwich. Tapi lo tahu nggak, ini sandwich pertama yang gue bikinin buat orang lain. Jadi harusnya lo merasa sangat-sangat spesial. Karena nggak sembarangan lo, seorang pangeran mau bikin sandwich. Thanks ya. Sama-sama. Makan. Enak nggak? Belum juga dimakan. Isinya... Ih, kok ketawa sih? Itu terbuat dari daging pilihan. Enak nggak? Enak. Gue tahu lo pasti ingin makan dengan sangat-sangat lahap kan. Dok, coba diperiksa deh, Dok. Tadi Pangeran coba genggam tangan saya. Saya nggak bohong, Dok. Dokter coba periksa deh. Wah, kalau begitu ini suatu kemajuan yang cukup signifikan. Ya walaupun kondisi pangeran masih dalam keadaan belum sadar, kamu harus terus pancing dia untuk bicara ya, supaya saraf otaknya bisa mendengar suara kamu. Oh ya, tadi juga temannya menitipkan suatu alat recorder dan ini sudah di-set. Jadi apabila Pak Alex hadir, secara otomatis alat itu akan tidak berfungsi. Ini sangat berguna sekali untuk memancing saraf otaknya bereaksi kembali. Dok, saya minta maaf ya, Dok. Kalau saya harus melibatkan dokter dalam situasi ini. Nggak usah begitu, memang sudah tugas kami untuk secepatnya mengembalikan kondisi pasien sehat seperti semula. Makasih ya, Dok. Ya. Rekaman suaranya saya taruh di bawah batang. Oh ya, baik. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Tumben rambutnya wangi. Sebelumnya nggak wangi, Pak. Sebelumnya kayak kabel kebakar. Tak. Lo lihat kan kakek nenek yang tadi? Mereka berdua so sweet banget ya. Kayaknya cinta mereka berdua tulus banget. Langgeng banget. Kalau kita berdua, bisa nggak ya hubungannya langgeng kayak mereka berdua? Ya bisa lah pacar. Nih gue kasih tahu sama lo. Kalau kita pengen hubungan kita tuh langgeng dan awet, kita berdua itu harus komitmen. Nah misalkan kalau kita punya masalah pun harus diselesaikan baik-baik, saling ngerti satu sama lain, gitu kuncinya pacar. Iya, iya.
Pak, tunggu dulu sebentar ya. Aku mau ke apotek dulu beli obat. Iya. Astaga, Pak. Pak. Pak, Bapak nggak apa-apa, Pak. Pak. Bapak nggak apa-apa. Aku khawatir terus sama pangeran. Itu sebabnya aku kembali ke rumah sakit dan harus dampingin pangeran. Bisa, Tak? Pelan-pelan. Hati-hati, Tak. Bentar. Pegangin, Cit. Bentar. Bapak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Makasih, Mas Nak. ya, Mas. Ya, Mbak, makasih. Hati-hati, Pak ya. Iya. Lagian bapak-bapak pakai ditinggalin sendirian sih. Tak, kita balik ke dalam aja yuk. Perasaan gua nggak enak. Ngapain Citra? Udahlah di sini aja, ngadem. Lagian juga di atas tuh udah ada si Dinda, si Rizky sama si Gio. Gak usah khawatir. Iya, tapi gua takut aja kalau Om Alex tuh tiba-tiba datang. Pacar, justru kalau kita di sini tuh lebih bagus. Karena apa? Kalau kita di sini, itu kita pasti bakal lihat yang pertama kalau Om Alex itu datang. Udah nggak usah khawatir, ya. Ada tuh rumah sakitnya aja di arah sana. Om Alex juga pasti lewat sana kok, ya. Ya udah, tapi kita ke dalam aja yuk. Perasaan gua nggak enak. Udah iya. Yuk. Gue berharap banget apa yang dilakuin sama Putri tadi bisa bikin pangeran cepat sadar dari komanya. Gue yakin kok, Ji. Soalnya ya, dari omongan lo dan teman-teman lo itu, perasaannya pangeran sama Putri tuh kayak besar banget. Lu betul, Din. Gue berharap besarnya rasa cinta kita berdua bisa sama kayak rasa cintanya Putri ke pangeran. Udah, mau ke toilet. Ya udah, yuk, gue temenin ya. Ya elah, bisa sendiri kali. Udah di sini aja sama Rizky tuh. Gue takutnya lu nyasar. Toilet di rumah sakit ini tuh ada banyak. Gak bakal. Udah gue temenin aja. Sini aja sama Rizky. Oke? Dah. Ini kan Naomi. Ngapain dia nelpon gue lagi? Nah, apa Ki? Kok lu diem aja? Angkat kali teleponnya. Yaudah gue sana dulu ya. Oke. Loh, Mama? Halo, Ma? Halo? Yaudah bentar. Iya. Aku cari sinyal yang bagus dulu. Iya, bentar. Gue mohon, lo bangun ya pangeran. Lo kan mau denger jawaban cinta lo ke gue.
lo bisa denger gue sekarang. Gue mau jawab sekarang. Pangeran, gue cinta sama lo. Gue mau jawab sekarang. Pangeran, gue cinta sama lo. Berani-beraninya sih kamu bicara seperti itu sama anak saya. Ikut. Ayo. Om, tunggu, tunggu. Om, saya cuma mau lihat. Ayo pergi dari sini. Om. Harus berapa kali saya bilang sama kamu untuk jauhi pangeran? Saya nggak punya niat buruk sama pangeran, Om. Saya cuma pengen bantu pangeran supaya dia cepet sadar dari komanya. Saya nggak butuh bantuan kamu untuk sadarin pangeran. Asal kamu tahu, kamu pikir dengan kamu temuin pangeran, pangeran bisa jadi sadar? Enggak. Yang ada pangeran malah tambah susah hidupnya gara-gara kamu. Dia nggak butuh kehadiran kamu di sini. Dia nggak butuh dengar bualan-bualan kamu seperti tadi. Jadi kamu jangan pernah mimpi untuk bisa bersatu dengan pangeran. Karena saya nggak akan biarin anak saya untuk dekat dengan perempuan rendahan seperti kamu. Emangnya apa salahnya kalau Putri nemuin pangeran? Niat Putri itu baik. Putri kepengen pangeran tersadar dari komanya. Harusnya Om malah bersyukur. Bukan malah mencaci maki Putri seperti ini, Om. Kamu gak perlu nasihatin saya. Bukannya kamu deketin dia dulu. Bahkan kamu bela-belain untuk datang ke kantor saya. Untuk belain dia. Kenapa? Kenapa sekarang kamu malah dukung dia untuk deket sama pangeran? Apa karena dia pikir kamu kurang kaya? Makanya dia deketin pangeran. Cukup, Om. Tolong Om jangan bicara seperti itu. Sekali lagi saya dengar Om menghina Putri seperti itu lagi. Saya nggak akan terima, Om. Apa? Kamu mau ngancam saya? Kamu berani sama saya? Sebaiknya kamu bawa dia pergi jauh-jauh dari sini. Saya nggak mau lagi lihat muka kalian di sini. Kok kita bisa sampai kecolongan sih?
Ini juga kalian. Saya pikir saya bisa percaya sama kalian, teman-teman dekatnya pangeran. Tapi ternyata apa? Kalian malah bantuin cewek asongan ini untuk bisa ketemu sama pangeran. Security! Security! Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya minta, saya tidak mau lihat lagi perempuan ini ada di rumah sakit ini. Kalau kamu lihat dia ada di sekitar sini, kamu usir dia. Atau kalau saya masih lihat dia ada di sini, saya akan tuntut rumah sakit ini. Karena tidak bisa menjaga privasi pasien. Baik Pak. Ayo Mbak, mari ikut saya. Gimana sih? Kita sampai bisa kecolongan kayak gitu sih? Tak, yang gimana tuh lu? Kan tugas lu jagain ruangannya pangeran. Lu dari mana? Tapi kan lu berdua juga punya tugas. Ingat gak sih? Gue dari kantin. Lu dari mana? Ya gue juga jaga sama Cinta di sini, tapi kan gue... Tugas lu bukan jalan, tak jagain ruangannya pangeran. Ah, lu mah. Aku kok khawatir ya mikirin Putri. Kalau dia ketemu Pak Alex gimana lagi? Mendingan aku telepon daripada nggak tenang. Kenapa berantakan sih? Kayak pernah lihat map ini. Jaka Raharja. Ini kan rekam medisnya Mas Jaka. Jantungnya Mas Jaka nggak ada masalah. Semuanya baik-baik aja. Pak Jaka meninggal karena serangan jantung. Kayaknya ada yang aneh ya Bu ya. Masalahnya saya sama Pak Jaka itu sering medical check up, Bu. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa ada serangan jantung atau kelainan jantung, Bu Nawang. Dan terakhir saya mendengar kabar kalau Pak Jaka itu meninggal, kami sempat medical check up sebelum kami main golf. Tapi kan kata Lydia, Mas Jaka waktu itu meninggal karena serangan jantung ya. Enggak. Aku harus tanya masalah ini ke dia. Telepon dari siapa sih? Halo? Lydia, berani-beraninya si anak kamu bantuin cewek asongan itu untuk masuk ruang ICU nemuin pangeran. Kamu bilang sama Rizky, jangan pernah bantuin cewek asongan itu untuk nemuin pangeran. Lex, apa-apaan sih? Kamu kok tiba-tiba telepon aku terus marah-marah? Aku sama sekali nggak ngerti loh. Lagi pula aku nggak ngerti siapa sih cewek asongan itu. Lydia, jelaslah cewek asongan itu anaknya Nawang. Kamu selama ini tahu kan kalau si Putri itu dekat sama pangeran. Lex, tunggu. Kamu salah kali. Putri itu dekatnya sama Rizky. Aku tahu banget kok. Mereka memang sangat dekat. Dan... Lydia. Bahkan anak kamu sendiri, kamu nggak tahu urusannya seperti apa. Putri itu coba deketin pangeran selama ini.
Bahkan dia udah berani ngomong cinta sama pangeran. Jadi selama ini Rizky sama Pangeran saling bersaing buat dapetin Putri. Aku tahu di antara Rizky dan Pangeran memang sempat bersih tegang karena Putri. Tapi aku nggak tahu masalah sebenarnya apa. Karena Rizky nggak pernah cerita masalah pribadinya sama aku. Selama ini aku bisa lihat kalau Rizky sangat cinta sama Putri. Kalau Alex bilang Putri udah nyatain cinta ke Pangeran, itu artinya cinta Rizky bertepuk sebelah tangan. Kasihan Rizky. Sekarang, berarti ada 2 hal yang harus kamu lakukan buat aku. Yang pertama, kamu harus bilang sama anak kamu, Rizky, kalau dia harus jauhin Putri dari pangeran. Yang kedua, aku mau segera perusahaan kita bisa merger. Atau aku akan kasih tahu anak kamu, kalau sebenarnya harta kekayaan ibunya selama ini adalah hasil rampasan. Dan juga akan aku kasih tahu kalau ternyata ibunya terlibat dalam kematian Pak Jaka, ayahnya Putri. Lex, soal Pak Jaka, kamu juga ikut andil di situ ya. Jadi jangan seolah-olah kamu limpahin semuanya ke aku dong. Ya jelas dong, karena itu anak kamu sebabnya. Kalau Rizky bisa buat Putri jatuh cinta sama dia, Putri nggak bisa deketin pangeran. Tapi sekarang apa? Sebaliknya kan? Jelas aku salahin anak kamu. Dan asal kamu tahu, aku hanya ingin kamu turutin kemauan aku. Atau semua yang aku ngomongin tadi jadi kenyataan. Lex, halo Lex. Putri! Riz, gue mohon sama lo kejar Putri sekarang. Gue takut dia kenapa-napa lagi. Baru juga sampai rumah sakit, udah langsung disambut sama si cewek asongan aja. Bikin polusi mata. Kayaknya bakal rusuh nih. Oh, oops, it's gonna be a war. Oh, Mel. Berani banget nunjukin batang hidung lo kesini ya. Kalau gue jadi lu sih ya Mel ya, lo denger baik-baik. Gue gak bakal nunjukin muka gue di depan pabrik kayak gini. Karena apa? Yang jelas gue pasti udah malu banget Mel. Gak ada harga diri. Atta, can you stop? Don't be so rude. Kok lo jahat banget sih sama Mel? Emang kenapa? Bentar, emang kenapa? Ada yang salah dari ucapan gue? Gak ada kan? Karena Mel itu pantas buat dapat ini semua. Karena nih anak udah kelewatan. Paham?
Ya tapi nggak gitu juga kali. Kenapa? Sekarang baru ngerasa ya kalau kalian semua sedih. Semenjak ditinggalin semua followers IG lo. Iya. Makanya Mel, gue kasih tahu sama lo ya. Lu kalau mau pura-pura buta, itu pikir-pikir dulu. Jadi sekarang ketahuan kan. Ngerasain kan akibatnya kayak gimana. Paham lo semua? Kak, udah. Nggak usah kita ngeladenin mereka. Mending sekarang kita susulin Putri sama Rizky. Ayo. Oh, satu lagi ada. Kalau semenjak gue nge-up semua masalah-masalah lo ke media sosial, followers gue jadi bertambah banyak. Dan itu artinya apa? Bukan lu doang yang bisa pansos. Gue juga bisa ngerasain itu semua. Dan mungkin satu lagi. Mungkin kalau gue live IG sekarang, followers gue juga bakal nambah, iya kan? Lo ngeselin banget sih. You know what, whatever. Kita tinggalin aja. Ayo. Segitu doang. Silih juga lo ya, Tak. Kencengan dikit dong, nggak berasa. Ya elah, udah kenceng Pak Bos. Makan 10 tahun kamu. Pak Bos, ada telepon. Siapa sih? MYROCE. Rose. Cuk, Bu Nawang, Cuk, beres Cuk. Bu Nawang, Cuk, gimana Cuk? Angkat lah Bos, angkat. Nanti keburu dimatiin lu. Berhenti Cuk. Buruan angkat. Halo. Ya, Bu Nawang. Ada apa gerangan nih? Tiba-tiba Bu Nawang nelfon. Halo Pak Remon. Ada masalah yang saya ingin tanyakan ke Pak Remon. Ini tuh masalah almarhum suami saya, Pak. Saya mau tanya medical check up yang waktu itu pernah kita bicarakan, Pak. Oh ya, boleh. Iya. Apa kita ketemu aja? Biar lebih jelas. Ya, kita ketemu hari ini ya, sekarang ya. Modus. Bilang aja ke Pak Bos kangen sama Bu Nawang. Tahu aja kamu, Jo. Kalau saya sudah rindu berat sama Mairos. Makanya saya ajakin dia ketemu. Walaupun dia mau ngebahas itu soal mantan suaminya, gak ngaruh. Semoga aja Bu Nawang mau ketemu sama saya. Halo. Mairos? Oh my god. Apa tuh ngeselin banget sih? Sumpah ya, mentang-mentang followers dia naik, dia bisa sombongin ke gue. Gue yakin banget, pasti dia nge-like-in gue karena mau pansos sama gue. Tapi kayaknya Ata nggak kayak gitu deh. Ih, sumpah ya, lo masih ngebelain Ata. Sumpah ya, gara-gara Ata mood gue langsung drop, tau nggak? Gue takut nih ya, pas gue keluar nanti ada yang kenalin gue terus ngejulitin gue. Gimana tuh? Oh my goodness, Mel, this is a hospital. Rumah sakit ya isinya orang sakit semua. Mana ada sih juga mereka waktu untuk ngejulitin lo buka-buka Instagram 24 jam. Ya lagian kan kita juga udah sampai sini. Masa lo mau pulang lagi? Iya nggak mau lah, gue mau ketemu sama my friends. Tapi pokoknya gue nggak mau ada orang yang sampai niat gue. Ya so, kalian harus bantuin gue lah. Sini. yaudah yuk. Make sense banget sih. Aduh, kita lagi kan yang kena imbasnya. Masa disuruh nyusurin ini satu-satu. Aduh, capek banget deh gue. Udah lah Tas, kasian juga kan Mel. Kita ikutin aja, dia baru dapat musibah kayak gini. Lo gak lihat dia dihujat sama netizen abis-abisan. Ya wajar lah kalau dia parno. Kok tumben? Lo bijaksana, pinter dikit. Iya, gue kayak bayangin aja kalau misalnya gue di posisi Mel kayak gimana. Well, ya juga sih. Anyways, ini kayaknya udah aman deh, bisa dilewatin. Lo WA Mel Ki, suruh cepetan keluar, gue jaga di sini.
Kenapa ya, Ki? Om Alex kayaknya benci banget sama gue. Emang gue sehina itu ya di mata Om Alex? Sampai gue gak boleh ada di dekat pangeran, walaupun cuma sebentar. Lo jangan terlalu diambil hati ya omongan Om Alex. Yang penting kan lo udah sempat ketemu sama pangeran. Lo juga udah sempat rekam suara lo kan? Biar bisa didengar sama pangeran. Makasih ya, karena lo udah bantuin gue sampai bikin tim khusus segala lagi. Tim khusus yang gagal maksud lo? Iya. Yeah. Sorry ya, gue gak bisa bantuin lo buat cegah ketemu sama Om Alex. Gak apa-apa, Ki. Semua itu udah lebih dari cukup kok. Ya, gue emang sedih dan gue sadar gue gak bisa selalu ada di samping pangeran. Tapi gue bahagia karena teman-teman gue selalu dukung gue, bantuin gue. Dan teman-teman gue baik banget semuanya. Terutama lo. Barusan Om Alex telepon Mama dan dia marah-marah gara-gara kamu bantuin Putri jenguk pangeran di ICU. Mama mau ngomong sama kamu nanti sampai di rumah. Ya? Mama nelpon gue lagi pas gue lagi sama Putri. Ngapain sih Om Alex pakai ngadu ke Mama segala? Kalau gue bantuin Putri ketemu sama pangeran, pakai marah-marahin Mama lagi. Rasanya gue pengen minta maaf ke Tante Lydia dan Rizky karena udah bikin mereka ikut kena masalah. Tapi itu gak mungkin. Bisa-bisa Rizky curiga kalau gue bisa dengar suara hati dia. Sekarang gue cuma bisa berdoa. Semoga Om Alex gak tahu kalau gue udah naruh voice recorder di bawah bantal pangeran. Dan semoga dengan itu lo bisa cepet sadar ya pangeran. Dokter, sama suster nanti saya minta tolong. Kalau lihat perempuan itu lagi, saya minta tolong dicegah. Jangan sampai dia masuk lagi ke sini. Karena saya nggak mau perempuan itu orang pertama yang dilihat pangeran kalau dia sadar nanti. Karena perempuan itu cuma membawa sial buat pangeran. Baik, Pak. Papa akan usahakan kesembuhan kamu, Pangeran. Supaya kita berdua bisa kumpul sama-sama lagi. Maaf, batas maksimal pengunjung di ruangan ICU hanya 2 orang. Pak Alex, mereka ini siapa, Pak? Kalau yang berdua itu, mereka temennya Pangeran di kampus. Kalau yang ini, tunangannya anak saya, Pak. Ternyata Om Alex masih anggap gue tunangannya pangeran. Berarti gue sama My Prince masih punya harapan. Maaf, yang bisa masuk cuma 1 orang ya. Selainnya cuma hanya besok saling bergantian. Ya udah oke. Mel, kita tunggu di luar ya. Pak Alex, saya mau visit pasien yang lain dulu ya. Kalau ada perlu apa-apa, silakan hubungi suster atau kontak saya langsung. Ya, baik. Suster, mengenai alat recorder itu, tolong betul-betul dirahasiakan ya. Jangan sampai Pak Alex tahu. Memang apa yang kita lakukan ini tidak ada salahnya. Karena tujuan kita positif semata-mata untuk kesembuhan pasien. Iya, baik dok. Ya sudah. Oh my gosh. Fanya, lo tadi ngeliat gak sih? Mel tuh pasti masih seneng banget karena dia ngerasa Om Alex tuh masih ngakuin kalau dia tuh tunangannya pangeran. Iya, lo kayak gak ngeliat aja pas Om Alex bilang Mel masih tunangannya pangeran, dia kayak senyum-senyum gitu. Course gue juga ngeliat, to be honest ya, kayaknya cuma Om Alex dia nggak marah ngeliat semua drama yang udah dibuat sama Mel. Kok lo malah ikut julid sih?
Of course gue ikut julid, karena apapun yang Mel lakuin gak ada yang basi sama kita. Dia pura-pura buta gitu terus, ya kita juga yang disuruh-suruh mulu. Udah, let's go. Lo kenapa? Gue sakit perut deh. Ya ampun. Gue ke toilet dulu bentar. Ayo cepetan. Kenapa Bu Nawang belum datang ya? Apa jangan-jangan Bu Nawang tiba-tiba berubah pikiran? Nggak mau ketemu sama aku? Cantiknya Tuhan. Silakan, Bu Nawang. Ya, Bu Nawang sini. Makasih Pak Remo. Bu Nawang mau pesen minum? Enggak usah Pak Remo, makasih. Saya senang sekali Bu Nawang udah datang ke sini. Saya sangat merindukan momen ini sama Bu Nawang. Maaf ya Pak Remon, saya kesini bukan untuk membicarakan masalah kita Pak. Saya juga minta maaf karena udah ngerepotin Pak Remon, padahal Pak Remon kan lagi ada masalah tentang Mel. Masalah Mel tenang aja. Everything's gonna be okay. Udah saya handle semuanya. Syukurlah Pak Remon. Bu Nawang datang aja saya sudah senang sekali. Walaupun sebenarnya saya sangat merindukan Bu Nawang dan ingin sekali hubungan kita kembali seperti sebelumnya. Sebenarnya saya kesini, saya mau membicarakan masalah ini Pak. Ini hasil medical check up suami saya. Boleh saya lihat? Iya. Ini benar sekali Bu Nawang. Ini hasil medical check up-nya Pak Jaka. Waktu yang saya kasih Bu Nawang tempo dulu. Iya tapi Pak, hasilnya, maaf ya Pak, jujur saya baru lihat. Dan saya bingung sama hasilnya Pak. Di sini dinyatakan kalau suami saya nggak ada masalah dengan kesehatannya. Bahkan jantungnya pun baik Pak. Saya jadi merasa aneh atas laporan kematian Mas Jaka.